Pada tahun 1985 saya pernah mengembara secara backpacking sendirian ke beberapa negara. Dalam perjalanan tersebut saya ketemu sesama backpacker, dia dari Inggris, namanya John. Sesama backpacker kalau saling ketemu, langsung kompak dan saling menolong. Itu sebabnya dalam waktu singkat saya langsung akrab dengan John, bahkan sudah berkali-kali dia mengundang saya untuk mampir ke rumahnya. Tapi peristiwa ketemu John itu sudah lama berlalu. Karena sejak balik ke Indonesia, saya tidak pernah kontak lagi dengannya, hingga suatu hari dia menelepon saya, katanya dalam waktu dekat dia akan ke Jakarta, dan dia meminta saya untuk menemaninya selama berada di Jakarta, karena dia belum pernah ke Jakarta. Apalagi dia tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi masalahnya, dia datang ketika saya mau camping dengan seorang teman bernama Aldo, jadi saya bingung bagaimana membagi waktunya. Akhirnya saya memutuskan untuk sekalian mengajak John camping bertiga di daerah Sukabumi, dan alhamdulillah, rupanya John senang dengan ide saya. Singkat cerita, pada hari Jumat, kami bertiga berangkat. Di lokasi perkemahan yang dituju ternyata tidak ada orang camping sama sekali karena saat itu memang bukan hari libur. Jadi, di area itu hanya kami bertiga yang camping, tapi tidak masalah. Camping kan mau cari ketenangan di alam. Bukan mau nyari keramaian. Di saat kami mau memasang tenda, saya baru sadar, ternyata pasak tenda sudah tidak lengkap. Sudah banyak yang hilang. Parah. Bagaimana tenda bisa berdiri sempurna tanpa pasak? Padahal, hari sudah mulai gelap. Siapa yang mau nemenin gue turun ke kampung terdekat? Tanya saya. Pertanyaan saya sederhana kan? Maksudnya buat mencari pasak saja, tapi rupanya pertanyaan itu membuat masalah. Kami bertiga, kalau ada yang ikut saya, berarti ada yang sendirian menunggui tenda, sedangkan kami semua takut sendirian. Akhirnya saya pun berkata, oke, lo berdua yang turun ke kampung terdekat nyari pasak, biar gue sendiri yang nungguin tenda. Tapi John dan Aldo menolak. Kalau gitu, gue sendiri deh yang nyari pasak, kata saya. Lagi-lagi Aldo menolak usul saya, alasannya dia tidak bisa bahasa Inggris. Jadi dia merasa tidak nyaman kalau ditinggal berdua dengan John, lagi pula dia merasa tampang John menyeramkan, tinggi besar, berewokan pula. Saat saya sedang kebingungan, mendadak John berkata, dia yang akan tinggal. Akhirnya, saya pergi dengan Aldo. Jarak lokasi ke kampung terdekat tidak terlalu jauh. Kalau kami berjalan cepat dan setengah berlari, perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Kalau bolak-balik, akan makan waktu 2 jam, dengan senter, kami menembus jalan yang gelap. Begitu gelapnya, sehingga jika senter dimatikan, kami bahkan tidak bisa melihat jari kami sendiri. Aldo terus menempel saya, dia kelihatannya gelisah. Tiba-tiba, saya merasa melihat sesuatu di belokan dekat jurang. Saya menyorotkan senter ke arah sana dan saya melihat sepotong tangan mengambang, tanpa ada tubuhnya. Saya sebenarnya ketakutan, tapi saya berusaha seolah tidak ada apa-apa dan dengan cepat, saya langsung mengarahkan senter ke arah lain. Ada kesepakatan di antara sesama pendaki gunung bahwa kita tidak boleh memberitahu orang lain kalau kita melihat sesuatu yang menyeramkan. Maksudnya, agar kita tidak menularkan rasa ketakutan, sesampainya di kampung terdekat, kami langsung menuju ke rumah kepala desa. Kepala desa ini pintar bergaul dan dikenal oleh semua pendaki yang pernah ke sini. Dia sering membantu orang-orang yang camping, di samping itu dia juga berjualan alat-alat camping dan menyewakan sleeping bag. Setelah mendapatkan pasak yang dibutuhkan, kami pun balik ke tenda. Kami harus berjalan kaki lagi selama 1 jam, di perjalanan saya memikirkan John. Saya merasa kasihan padanya karena ditinggalkan sendirian di sana selama 2 jam. Sesampainya di tenda, kami melihat John sedang duduk bersila di depan api unggun. Dia duduk tak bergerak. Badannya diselimuti sarung, yang menutup sampai ke kepalanya. Bagaimana John, aman? Tanya saya, tapi John tidak menjawab, mungkin dia ketiduran, batin saya. Kemudian saya mengambil tenda dan meminta Aldo membantu mendirikan tenda tersebut. Aldo dengan sigap membantu, sementara John masih diam saja. Tapi tiba-tiba John bertanya dengan bahasa Sunda, dapat pasaknya? Dapat dong,
di sini mah gampang nyari pasak, sahut saya sambil bersiul-siul dan tidak menyadari kalau barusan John berbahasa Sunda. Secara tidak sengaja saya menoleh ke arah Aldo, wajahnya tampak pucat dan ketakutan sambil memandangi John. "Lo kenapa Do? Kayak lagi lihat setan saja," tanya saya dengan lugunya, dan saat itulah saya baru menyadari bahwa tadi John berbicara dengan bahasa Sunda. Jangankan bahasa Sunda, bahasa Indonesia saja dia tidak bisa. Bulu kuduk saya langsung berdiri. "John, kamu baik-baik saja?" "Aing lain John," jawab John, yang artinya saya bukan John. Mendengar itu saya langsung gemetar, sedangkan Aldo langsung baca ayat kursi. "Jangan ganggu John, siapa lo? Apa yang lo mau?" teriak saya ke makhluk yang ada dalam tubuh John. Sementara itu Aldo semakin kencang membacakan ayat kursi. Tapi John malah mengikuti Aldo membacakan ayat kursi, dan John lebih hafal dari Aldo. Aldo semakin ketakutan, dia mulai histeris, rasa takutnya sudah melebihi kemampuannya. Saya jadi bengong karena tidak tahu harus berbuat apa. Saya paham bahwa saya harus melakukan sesuatu, tapi apa yang harus saya lakukan? Ketika saya masih dalam kebingungan, tiba-tiba John berteriak histeris dan memaki-maki dengan nada tinggi. Dia memaki-maki dengan bahasa Sunda. Hal ini membuat Aldo semakin ketakutan, dan berlari tunggang langgang tanpa memperhatikan sekitarnya. Dia berlari dalam gelap, tanpa memakai senter, yang akhirnya dia menabrak sebatang pohon, kepalanya terbentur dan dia jatuh pingsan. Sementara itu John masih berteriak-teriak histeris dengan bahasa Sunda, sambil mencekik lehernya sendiri. Kemudian, dia berlari-lari mengitari api unggun seperti sedang menjalankan suatu ritual. Dari mulutnya, keluar banyak busa. Dengan gerakan perlahan, saya meraih tali tenda di tanah. Secara mendadak, saya menyergap John sambil berusaha mengikatnya. Kami berdua bergumul saling menjepit seperti layaknya dua orang pegulat sedang bertanding yang akhirnya saya pun berhasil mengikat John di pohon. Dia mengamuk berusaha melepaskan diri dan terus memaki dalam bahasa Sunda. Setelah si bule terikat kencang di pohon, saya menghampiri Aldo dan menyiram wajahnya dengan air. Begitu tersadar, Aldo langsung berteriak, "Itu bukan John, itu setan Lex. Dia kesurupan Lex." "Mana mungkin John ngomong Sunda Lex?" "Iya, gue tahu," kata saya, tapi Aldo malah makin histeris. "Lex, gue takut. Kita pergi saja dari sini," kata Aldo. Setelah bingung beberapa saat, akhirnya saya berkata pada Aldo, "Dengerin omongan gue, lo punya dua pilihan." "Pilihan apa, Lex?" "Di kampung yang kita datengin tadi, di sana ada orang pintar. Lo yang kesana atau gue yang kesana? Karena salah satu dari kita harus menjaga John. Kenapa gak kita berdua aja yang turun? John sudah terikat, dia gak akan bisa kemana-mana lagi," kata Aldo. "Gak bisa, salah satu dari kita harus jagain John. Dia lagi kesurupan, harus ada yang memantau dia," kata saya dengan tegas. Akhirnya Aldo setuju untuk menunggui John. Setelah merasa cukup aman, saya turun ke desa tadi. Karena sendirian, saya bisa lari kencang sehingga perjalanan bisa ditempuh dalam waktu setengah jam walaupun harus berkali-kali terjatuh karena kondisi jalan yang gelap gulita. Begitu sampai di kampung itu, kepala desa langsung mengantar saya ke rumah orang pintar yang jaraknya kira-kira 1 kilo dari rumah kepala desa. "Kenalin, ini Pak Abdul," kata Pak Kades. Melihat Pak Abdul, saya jadi ragu karena orangnya kurus kering, usianya kira-kira 70-an, berpakaian serba hitam seperti seorang pendekar, bersandal jepit dan matanya sayu seperti orang yang sedang mengantuk. Saya langsung berpikir, jangankan menyembuhkan John yang berbadan besar, jalan 1 jam ke tempat perkemahan itu saja mungkin dia tidak sanggup, karena tidak ada ide yang lebih baik lagi. Akhirnya kakek itu saya bawa ke lokasi. Di perjalanan sungguh menakjubkan, keraguanku pada kakek itu langsung hilang seketika itu juga. Kakek itu melangkah dengan cepat, gerakannya sangat ringan. Saya tidak pernah berhasil berjalan di depannya, karena dia selalu terdepan. Tak lama kemudian, sampailah kami di lokasi, di mana John masih terikat dengan erat, sementara Aldo duduk di api unggun sambil menggenggam golok. Melihat sang dukun, John panik bukan main. Dia menjerit histeris seperti orang yang ketakutan. Raungannya keras sekali seperti membelah malam. Sang dukun dengan tenang menghampiri John, lalu menempelkan tangannya ke dahi John sambil berkomat kamit. Saya dan Aldo jadi gemetaran melihatnya. John melolong seperti serigala,
tapi tali yang membelit tubuhnya membuatnya tak berdaya. Akhirnya dia tertidur lemas. Saya dan Aldo merasa sedikit lega. Gile, sakti banget nih tua bangka. Saya kagum bukan main pada dukun itu. Cuma menempelkan tangan ke jidat saja, John langsung tak sadarkan diri. Tapi, apakah setannya sudah pergi sekarang? Batin saya, buka aja ikatannya, setannya udah pergi kok. Begitu bangun, dia pasti udah sadar, kata sang dukun, seakan dia tahu apa yang saya pikirkan. Saya pun langsung membuka ikatan yang membelit tubuh John. Begitu terlepas dari ikatan, John langsung roboh ke tanah dan masih belum sadarkan diri. Melihat John roboh, Aldo kaget dan meloncat mundur sambil mengacungkan goloknya ke arah John. Tapi John tetap terlungkup di tanah. Kemudian si dukun mengambil bejana dari kantongnya, lalu menciprat-cipratkan cairan di dalamnya ke tubuh John sambil berkomat-kamit membaca mantra. Tak lama kemudian John tersadar dari pingsannya. Dia bingung melihat kami yang bersikap tegang dan seorang kakek yang memerciki wajahnya dengan air. Lex, apa yang terjadi? Kenapa kalian melihat saya seperti melihat hantu? Dan siapa orang tua itu? Bertubi-tubi pertanyaan John. Kamu John? Tanya saya penuh harap. Ya, saya John. Ada apa dengan kalian? Jawab John dengan bingung. Sudah, nanti saya jelasin. Sekarang cepat berterima kasih dulu sama kakek ini, kata saya sambil menunjuk ke sang dukun yang berdiri dengan angkernya. Setelah itu sang dukun bicara, tugas saya sudah selesai, teman kalian sudah sadar. Saya pulang dulu, terima kasih, Pak Abdul, mari saya antar Bapak pulang, sahut saya. Biar saya pulang sendiri, gak usah diantar, kata Pak Abdul sambil menepuk-nepuk bahu saya. Saat itu Aldo menyela, Pak Abdul, jangan pergi dulu. Kalau Bapak pergi, terus John kesurupan lagi. Gimana? Kali ini saya merasa omongan Aldo ada benarnya. Kami semua terdiam, sementara itu John masih bingung, karena tidak tahu apa yang sedang kami bicarakan. Kemudian Pak Abdul menjawab, benar juga, oke, Bapak tanya dulu sama John, apa maunya? Biar beres sekalian, nanya gimana, Pak? Dia kan tidak ngerti apa yang terjadi dan dia juga tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Kata Aldo, saya tanyanya bukan ke John, tapi tanya ke jinnya langsung. Jawab sang kakek, kan jinnya sudah pergi Pak. Aldo kembali menjawab, iya tahu, makanya terpaksa harus Bapak panggil lagi, kata sang dukun. Saya dan Aldo menjadi bingung dan merinding mendengar jawaban itu. Kemudian Pak Abdul menghampiri John terus menempelkan tangannya lagi ke dahi John, dan seketika itu juga, John kesurupan lagi. Seperti tadi, dia menjerit-jerit dan mencekik lehernya sendiri. Mulut John pun kembali mengeluarkan banyak sekali busa. Aldo ketakutan bukan main sehingga dia langsung lari tunggang langgang. Tapi karena dia tidak memperhatikan kondisi sekitarnya, dia kembali menabrak pohon dan jatuh pingsan untuk yang kedua kalinya. Pak Abdul, si John mau Bapak apain? Tanya saya dengan panik dan ketakutan. Tapi sang dukun tetap tenang, dia tersenyum menenangkan saya. Setannya Bapak panggil lagi, supaya saya bisa tanya apa maunya. Biar urusan cepat selesai, katanya, seakan yang dia lakukan adalah hal yang sangat umum. John memandang buas ke arah sang dukun, tapi yang dipandang malah cuek. Lalu, terjadilah percakapan dalam bahasa Sunda, antar sang dukun dengan makhluk itu. Setelah itu tiba-tiba sang dukun melesat ke arah John dan menempelkan tangannya lagi ke jidat John. John meraung keras dan langsung roboh tak sadarkan diri. Apa katanya, Pak? Tanya saya dengan suara gemetar. Pak Abdul tersenyum sambil menepuk-nepuk saya. Urusan sepele, John kencing sembarangan dan gak sengaja ngencingin rumah jin itu sampai anaknya mati 39 orang, kata Pak Abdul enteng. Kalau anaknya mati 39 orang, itu bukan urusan sepele. Pasti dia akan balas dendam, sahut saya. Jin sekali beranak ratusan, jadi kalau cuma mati 39 orang, itu urusan kecil. Yang penting kita mau ganti rugi aja sama dia, kata Pak Abdul kalem. Apa ganti ruginya, Pak? Tanya saya, tapi sebelum Pak Abdul menjawab, terdengar jeritan, Lex, tolong gue. Kepala gue sakit. Ternyata Aldo sudah sadarkan diri. Ganti ruginya gampang kok. Kita harus kasih sesajen di depan rumahnya, kata Pak Abdul sambil menyebutkan banyak bahan. Buset, nyarinya di mana?
Apalagi ini sudah jam 2 pagi, kata saya sambil melirik ke arah jam tangan, sementara Aldo masih mengusap-ngusap kepalanya. Kenapa John tadi nyekek-nyekek lehernya sendiri? Tanya saya penasaran. Dia ngancem, kalau permintaannya gak dipenuhi, dia akan nyekek John sampai mati. Sialan. Serem banget ancamannya. Waduh gimana ya? Batin saya, tenang Pak, semua yang diminta ada di rumah saya. Yuk kita ambil, kata Pak Abdul seakan tahu apa yang saya pikirkan. Saya menceritakan ke Aldo soal sesajen yang diperlukan dan Aldo langsung menjerit histeris. Jangan tinggalin gue. Loga lihat nih, pala gue udah bocor gara-gara 2 kali nabrak pohon. Iya, udah. Lo aja yang pergi berdua sama Pak Abdul, gue yang jaga John, kata saya. Oke. Tanpa pikir panjang Aldo langsung menyahut dan berjalan menyusul Pak Abdul. Sesaat kemudian John terbangun, dan dia berkata, saya ketiduran lagi ya, sepertinya ada yang tidak beres dengan saya. Saya pun menjawab, tidak apa-apa John, mungkin kamu kecapean. Setelah itu, saya ajak John ngobrol agar dia tidak melamun dan kesurupan lagi. Tapi di tengah-tengah obrolan kami, tiba-tiba John meraung bagaikan King Kong. Ternyata usaha saya tidak berhasil. John mengamuk lagi dengan mulut berbusa, lalu berlari mengitari api unggun sambil mencekik lehernya sendiri. Saya ketakutan setengah mati, sudah gelap dan cuma berdua, pakai kesurupan lagi, dan saat itu saya cuma bisa berteriak, saya di sini Lex. Ngapain kamu teriak-teriak memanggil saya? Saya langsung melihat ke arah suara itu dan dari kegelapan, muncul seseorang yang ternyata John. Saya merinding sampai mau pingsan. Rasanya John tadi ada di sebelah kiri saya menengok ke kiri untuk memastikan dan, John yang tadi mencekik dirinya sendiri masih ada juga. Jadi, ada 2 John di sekitar api unggun. Aduh, jantung saya mau copot rasanya. Saking takutnya, saya terus memanggil dan berharap John yang asli akan datang menolong saya. Tapi dari balik pohon yang besar, muncul sesosok tubuh dan menjawab, ya, kamu memanggil saya. Saya langsung mengucek-ucek mata saya sendiri. Sekarang ada 3 John di dekat api unggun, lalu saya berpikir untuk mencoba mengetes. Kalau saya panggil John lagi apakah akan muncul John yang keempat? John, tolong saya, teriak saya sekencang mungkin, dan benar saja, dari api unggun yang panas membara muncul bayangan John yang lain lagi. Saat itu saya hampir terkencing-kencing di celana saking takutnya. Saya langsung berdoa minta bantuan Allah. Saya menarik napas dalam-dalam sambil memejamkan mata dan membaca semua doa yang saya ketahui. Selama saya memejamkan mata itu, suara John terus-menerus terdengar dan dari suara itu, sepertinya jumlah John sudah banyak sekali. Saya tetap memejamkan mata dan berdoa tanpa putus selama mungkin, sembari menunggu keadaan berubah. Sampai akhirnya, suara John menghilang dan perlahan-lahan suasana menjadi sepi. Saya mengucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum membuka mata. Ternyata benar, sepi. Yang terdengar hanya suara kayu terbakar api. Semua John sudah menghilang. Hanya tersisa 1 John, dan dia masih saja ngomong dalam bahasa Sunda, yang kemudian menatap saya dengan tajam. Saya membalas tatapannya dan tiba-tiba John kembali mencekik lehernya sendiri sambil menjerit histeris. Kali ini si setan tidak bermain-main. Dia mencekik John kencang sekali, sampai wajahnya terlihat pucat pasi, merah bahkan sampai kebiruan karena tidak bisa bernapas. Mengerikan sekali, saya tidak tahan lagi melihat si jin memperlakukan John seperti itu. Walaupun takut, saya nekat menubruk John dan berusaha melepaskan cekikannya. Tapi John berontak sambil menjerit-jerit di dalam bahasa Sunda. Kami terus bergulat, dan saat itu saya merasa diri saya seperti Van Helsing. Setelah bergulat sekian lama, saya terdesak. Sekarang malah leher saya yang dicekik oleh John. Aduh, saya sampai kehabisan napas. Sesak sekali rasanya, saya berusaha berontak, tapi dia terlalu kuat. Kalau tadi saya takut John akan terbunuh karena mencekik dirinya sendiri, sekarang saya khawatir sayalah yang akan mati, dan ketika saya merasa ajal sudah mulai mendekati, masa-masa kecil saya seolah berkelebat-kelebat, tapi saya terus berdoa. Ya Allah, kalau saya harus mati hari ini, mohon ampuni dosa saya, sambil tetap berusaha berontak. Namun cekikan John terlalu kuat, pada saat saya sudah putus asa dan pasrah menunggu malaikat maut, tiba-tiba cekikan John mengendur. Rupanya Pak Abdul datang bersama Aldo dari kegelapan. Alhamdulillah, melihat Pak Abdul, John ketakutan dan melepas cekikannya.
Pak Abdul menghampiri John dan tersenyum sambil memperlihatkan semua yang dibawanya ke arah John, sementara Aldo berdiri bersembunyi di belakang Pak Abdul. Semua yang kamu minta sudah saya bawain. Mulai detik ini jangan gangguin siapapun di sini atau kamu saya bunuh, kata Pak Abdul dengan suara berwibawa. Saat itu John bengong lama sekali. Matanya berubah-ubah dan mulutnya bergumam dengan suara yang sulit dimengerti. Pak Abdul cuma diam sambil menatap si bule dengan mata yang luar biasa tajam. Sejenak suasana sepi sekali. Cukup lama keheningan berlangsung, tahu-tahu wajah John sudah kembali normal, lalu dia menatap saya sambil berkata lirih, "Lex, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Saya langsung peluk dia erat-erat dan John menangis terisak. Saya mencoba menghiburnya sambil menepuk-nepuk punggungnya, kemudian saya pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan John memeluk saya erat sekali. Aldo juga merasa iba melihat John, dia menghampiri dan ikut memeluk kami. Lucunya Pak Abdul juga ikut-ikutan terharu dan memeluk kami juga, dan berubahlah kami berempat seperti Teletubbies. Beberapa saat kemudian, Pak Abdul membuka percakapan, "Kalian semua orang baik. Biar kalian tenang, saya akan tinggal di sini menemani sampai matahari terbit. Alhamdulillah, betapa kami berterima kasih ke dukun ini. Berkat beliaulah kami bertiga bisa tidur dengan tenang." Yang lebih melegakan lagi, Pak Abdul memberikan sesuatu ke saya perhatikan dengan seksama. Ternyata benda itu adalah tanda penunjuk jalan yang terbuat dari triplex berbentuk tangan dengan jari telunjuk sedang menunjuk. Ini tanda penunjuk jalan di pengkolan jurang yang dipasang penduduk supaya para pendaki tidak terperosok ke jurang, kata Pak Abdul menerangkan. Tapi saya masih belum mengerti apa maksudnya. Sampai Pak Abdul berkata lagi, "Itulah benda yang Pak Alex lihat malam itu seperti tangan mengambang tanpa tubuh." Bodoh sekali saya. Ternyata ini, tapi kok tanda ini Bapak copot? Entar orang lain bisa terperosok kalau gak ada tandanya. Tanya saya. Pak Abdul menepuk-nepuk pundak saya, "Kamu orang baik. Jangan khawatir, tanda itu sudah saya ganti pakai bentuk anak panah. Biar orang tidak keliru lihat seperti kamu." Setelah melalui malam yang sangat panjang dan melelahkan itu, kami berempat tidur tergolek mengelilingi api unggun. Tak ada seorang pun yang tidur di dalam tenda. Saya jadi berpikir, ngapain juga gue repot-repot cari pasak kalau tendanya gak dipakai juga. Bukannya gara-gara pasak itu semua teror dimulai. Ketika saya mulai terlelap, tiba-tiba saya mendengar Aldo berteriak, "Gak ada yang peduli nih sama gue." Gak lihat kepala gue bocor, saya kaget bukan main dan langsung terbangun. Saya datangi Aldo yang terbaring di seberang saya, tapi Aldo terlihat tidur pulas. Gak ada yang peduli nih sama gue. Gak lihat kepala gue bocor. Suara Aldo terdengar lagi dengan lantang. Saya merinding mendengar suara yang entah dari mana datangnya itu. Saya menengok ke arah Pak Abdul yang sedang mendengkur dan John juga tampak tertidur pulas. Saya sudah terlalu lelah untuk melayani setan lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur di sebelah Pak Abdul. Sementara suara tadi masih saja terdengar walaupun semakin samar. Cerita ini dikutip dari buku Go West and Goose, karya Budiman Hakim. Beberapa kata dan nama telah disamarkan tanpa mengubah substansi. Sekian dan terima kasih.